selamat hari Senin, hari yang baru. Iya, semangat baru, pacar baru, kekasih baru. Dunia baru. Hari Selasa bukan hari Senin, kemana sih? Selasa. Emang udah ganti nama? Dari Selasa dari dulu juga. Kemarin tuh Trans Festival, hari Iya, Senin. ini bulan Agustus. Bulan baru ya. Sebentar. Siapa kamu tiba-tiba ngomong? Siapa kamu? Saya Karen Delano, Pak. Hasil operasinya udah selesai kan? Kita seneng ya, akhirnya operasi usus buntungnya Iya. berjalan dengan lancar. Karen, welcome back ya. Semoga lu sehat. Kemarin kasih, lu sehat. Iya, jangan sakit terus, yakinnya. dulu. Udah sehat ya? Buntu. Makanya lu tuh kalau misalnya punya sosial media dijaga. Jangan karena lu selalu live terus kena omongan netizen akhirnya lu sakit hati segala macam nggak mau masuk. Hah, enggak gitu. Lu kan perkara diomongin sama netizen. Nggak ada gue kayak gitu sama netizen. Udah Netizen. ini pokoknya bulan ini adalah bulan kebahagiaan buat kita semuanya. Betul. Ya. Benar. Jadi jangan sampai galau-galau. Benar. Yang galau segera dapat pacar. Yang udah... Iya kan? Iya benar. Iya. Ya kayak kita. Adam. Mati satu, tumbuh seribu. Bener. Iya, ya kan? Pokoknya selamat hari Senin buat semuanya ya. Kemarin di Trans Festival aku suka banget baju kamu. Sayang. Ya kenapa? Madam. Bukan. Jatuh cinta itu kita itu nggak menyangka. sih, Kak? Maksudnya itu kita tuh nggak menyangka-nyangka ya. Habis putus cinta, ketemu lagi, jatuh cinta lagi gitu jatuh Sama cinta. Madam. Oh, sama mantan. Sama mantan. Mantan. Kalau mantan mah udah tinggalin aja. Ngapain sih Iya harus bener ya diinget-inget? Ibram, jangan balik lagi ya. Bener ya. Tapi ya buat sahabat Ambiar, kalau ngomongin soal kehidupan, kita paham betul lah. Apapun yang kita lakukan, mau balikan sama mantan, mau jatuh cinta, apalagi selebriti. Nggak Pasti, konsisten. enggak, Nggak bukan. konsisten. Kalau selebriti pasti bakal diomongin, ya kan? Iya. Diomongin siapapun itu. Mungkin Jadi- ini alasan bintang tamu kita yang pertama. Nggak mau diomongin kanan, kiri, depan, belakang. Why? Kolom komentarnya ditutup sama dia. Rian kalau ininya tambah satu lagi lucu deh pasti kiri Nanti kanan. lu jerawatan. Gak mau nanti gue kayak Ayu Ting Ting kemarin begitu banyak banget. Kita akan hadirkan bintang tamu kita yang pertama. Kita penasaran banget sama dia. Iya. Kita ingin tempe. Hah? Alasan dia selalu menutup kolom komentar apakah dia trauma sama netizen. Iya. Siapa? Ini dia Nita Thalia. Kan berbaris dan bersatu, nikmati suasana yang baru. Bakar semangat yang di dadamu, jangan bimbang atau lagi ragu. Acukan tinju, tunjukkan semangatmu. Pasukanku bersatu, aku datang hanya untukmu. Pasukanku kemari dengan karya dan negeri. Goyang, goyang dong. Pasukanku liarkan rasa yang terpendam. Pasukanku di sini, nyanyikan lagu yang menanti. Jangan kau jadi pecundang, hanya kalah berperang. Ikuti diriku. Itu pengennya Anda. Karena kalau nggak gitu bukan. Aduh. Kalau nggak gitu bukan Tenita. Benar. Itu maunya Anda begini. Kalau Tenita ikuti hidupku itu bukan Tenita. Benar. Siti Maimunah. Tapi pagi-pagi ini kita kedatangan Tenita Thalia itu energik banget ya. Membuat kita semangat. Masya Allah. Tenita tuh tadi pas nyanyi di Gibas gitu teh dengan mimiknya tuh kayak mau ngeliatin ke Kak Dewi bahwa nih gue tuh. Karena Kak Dewinya cuma gini doang, Kak Dewi ngeliatin begini doang. Gitu Lu ya. tahu nggak sih kenapa nih Tata lihat tuh kalau tampil tuh selalu energik, tahu kenapa? Kenapa? Menutupi masalah.
Kepala Anda nggak kenapa-napa tadi? Kaki kejedok sos. Tapi ya, Gak apa-apa Kak, harusnya dia udah biasa dibenturin. tapi yang aku bingung ya, Lita tuh mau bersaing sama Tenita loh, rambutnya lihat. Kamera. Aneh loh. Gak boleh Kenapa lu selalu mau menyaingi siapapun di sini? Kemarin lu mau menyaingi Dewi Persik. Sekarang mau menyaingi Nita Thalia. Itu Nita Thalia, ini Lu mau nyaingin gue? Coba sini dulu, bisa gibas rambut nggak? Sini. Coba. Emang bisa. Coba, lu kibas rambut dikit aja. coba. Kibas. Bagus gayanya Lita, Coba. bagus. Iya gak apa-apa. Ini soal, ayo coba. cepetan, Coba. kibas rambut doang lu. Ini Lita. Tong. Kerja lu, Lita kerja. Lita. Bagus loh. Ternyata kamu Ya, makasih. Ya, bagus udah. loh. Ya, silakan. Itu King Dasar. Sini. King, ayo kamu. Udah. Ayo bisa Udah. sini. Balik. Silakan. Sana. Udah, Nita tatun tuang sana balik sana ya. Kayak Nita Thalia ya. Nita Kita Thalia seneng ada ada Nita masalah, Thalia. Cuman dia kita mau penasaran cerita. buat Sobat Ambiar. Di balik energiknya Nita Thalia, kita agak bingung. Kenapa Nita Thalia yang begitu percaya diri di atas panggung, tapi kalau di Iya. media sosial selalu menutup kolom komentar. Ada apa gerangan? Kok bisa? Nita Thalia. What happened Ayah now? Banyak artis yang justru membuka kolom komentar sebagai bentuk untuk engagement, komunikasi, atau ngobrol sama fansnya segala macam. Kenapa Teteh justru menutup kolom komentar? Pusing. Apa yang buat Naon, pusing? kenapa? Yang buat pusing apa? Ya. Lihat pusing lihat orang komentar gitu, maksudnya gimana? Pusing aja gitu, banyak yang lamar. Enggak serius. So cantik banget ya. Gak apa-apa. Serius deh, Kan kenapa? memang cantik, Sasa kaya, aja. tajir. Aduh, Siapa sih Masya yang nggak Allah. mau? Amin, Masya Allah. Serius deh, kenapa sampai ditutup kolom komentarnya? Ya biasalah ya, kan ada yang pro, ada yang kontra gitu ya. Kalau Ini aku banyak kontranya ya Teh. Saya Ah, tutup komen. kalau aku pribadi sih nggak masalah gitu Iya, kan. Cuman kan aku harus ngejaga perasaan keluarga kayak anak, ibu itu terutama ya. Jadi karena kan banyak keluarga aku yang pakai medsos juga gitu. Ya kadang-kadang ibu aku tuh kayak itu ada komentar gini gitu kan. Udah Ya. biarin aja gitu. Nah daripada kan kadang-kadang ada adek aku suka balesin tuh yang apa ya Komentar nggak bagus, ya. Nah daripada jadi pikiran buat mereka dan aku juga menjaga perasaan mereka, menjaga mental mereka juga gitu. Jadi aku lebih baik menonaktifkan komentar begitu. Gini, ya itu memang sebetulnya pilihan ya. Tapi kalau Teteh bilang ada ibu, ada adik, ada keluarga, Teteh nggak pengen mereka baca. Emang komentarnya apa sampai Teteh nggak pengen mereka baca? Komentar Ya, macem-macem. negatif berarti. Iya namanya orang yang nggak suka ya apa aja lah gitu. Itu kan jadi bikin mental kita jadi nggak bagus ya Teh. Ya kalau aku pribadi mah nggak masalah gitu Ya, ya, tapi silahkan keluarga. aja. Emang gitu. terakhir kali Keluarga. sebelum menutup kolom komentar, ada komentar apa dari netizen sampai pada Banyak sayang. salah Tapi Teh, satunya? Tapi Teh namanya komentar itu kan bisa aja orang bikin akun terus akhirnya orang-orang akhirnya yang bikin akun yang memang sengaja haters terus Iya. akhirnya komen-komen yang negatif-negatif. Apakah Teteh juga membaca? Atau takutnya keluarga juga ikut membaca itu bagaimana? Kadang-kadang aku taunya dari keluarga malah. Oke. Gitu. Aku taunya dari keluarga ini ada yang komentar gini. Aku balesin ya gitu, nggak usah, udah biarin aja. Nah daripada mereka jadi cemas, jadi khawatir gitu kan, mendingan udahlah lebih aman kalau ditutup aja gitu. Teh apa kalau Teteh mau share? Misalnya tentang apa deh yang bener-bener bikin Iya. kena mental banget? Tentang kerjaan, keluarga, diri sendiri. Aku sih kalau masalah kerjaan mah dah biarin Biasa aja. ya. Iya. Cuman kalau udah menyangkut anak gitu kan, menyangkut keluarga, nah itu tuh kan udah privacy banget lah. Gini ya, kalau ngomongin soal tentang anak, tentang keluarga, Nita Thalia ini termasuk penyanyi dangdut yang tertutup loh. Masalah keluarga dan juga anak. Privacy gitu ya. Betul, artinya kalau mereka yang berkomentar tentang keluarga dan juga anak, seharusnya adalah mereka yang mengenal dekat keluarga dan juga anaknya Teteh. Ya. Itu gimana? Karena Teteh tuh selama berita tuh paling beritanya tuh tentang goyangan, terus mungkin Karya-karyanya. karya, ya, Ci. terus
paling ada juga berpisah. Tapi kan kalau keluarga mah nggak ke follow up gitu loh. Sempat kepikiran nggak apa jangan-jangan yang komentar tentang keluarga dan juga anak itu berarti adalah Saudara, orang terdekat. Nggak juga sih, kan ada juga yang kayak misalkan kayak gini ya, ada komen yang kayak ke akunya tuh jadi gimana gitu ya. Anaknya pakai hijab loh gitu, anaknya pakai hijab loh, kok ibunya kayak begitu, bla bla gitu. Ya kita nggak tahu. Coba tes deh, apa asisten sendiri barangkali dia pakai akun bodong kan dia bisa juga, kita nggak tahu. Kenapa lu tuh asistennya langsung kabur. Kabur asistennya. Oke, kita mau lihat yang satu ini. Ini ada satu artikel dari seorang Nita Thalia. Pernah bekuk netizen karena komentar jahat, kini Nita Thalia tutup kolom komentar Instagram. Katanya pernah memenjarakan haters, benar Teh? Kalau memenjarakan sih, Pernah melaporkan. melaporkan pernah, tapi kalau sampai memenjarakan enggak. Oke. Ya, tapi orangnya berarti udah ketemu sama Teteh yang ngata-ngatain itu ya? Ya, Gitu ngatain gimana sosok. dikasih peringatan aja, dan minta maaf. Lu udah basi ya gitu. Bosan, Berapa kali? 3 kali, 3 orang yang berbeda. 3 orang yang berbeda. Ngatain siapa teh, Teteh? Iya, ngatain aku. Terus yang paling ini sih kayak semacam dia bikin, ini bukan perihal ngebully ya, tapi yang Neror. aku lapor bukan. Jadi dia bikin akun mengatasnamakan aku, tapi untuk merayu lawan Lain. jenis gitu, kayak gitu-gitu. Oh, Dia kan lain. udah, Ngaku-ngaku jadi teteh, ngerayu orang. padahal aku nggak punya tuh di media sosial yang itu aku nggak pernah bikin akun itu. Gitu. Tapi Teteh emang gak suka ngerayu. Ya suka lah yakin sama orang yang disayang ya. Kalau aslinya enggak. Cuman kalau di layar ya begini aja aku Teteh, kenapa harus dimaafin sama Teteh? Kenapa nggak langsung lanjut aja ke proses hukum? Iya. karena orangnya sudah berjanji tidak akan mengulangi. Aku bandingin, kalau kamu Wi, berapa kali kamu ngelaporin haters? 6. 6-6-nya kamu maafin apa gimana? 4 dimaafin, 2 masukin. Alasan yang 2 kamu masukin apa? Ya mami aku ya nggak mau, masukin aja kata mama. Masukin. Kalau emang udah enak. fatal ya, ya kita juga artis kan manusia juga. Iyalah. Ya, Ya kalau keterlaluan ya. ya betul. Kalau keterlaluan boleh lah. Ya kan ada juga yang bilang katanya itu sudah resiko. Hmm. Resiko seorang artis harus tahan mental. Ya banyak harus netizen yang suka kuat. ngomong Oh, gitu. ya dibully Pembulian itu enggak lah. bukan Enggak, kalau yang kalau yang dibulinya kita oke, tapi kalau menyangkut Keluarga. ibu, Keluarga, iya, itu yang keluarga aku itu, nggak- ya, itu yang yang aku nggak nggak biasa. Aku mau nanya deh sama Teteh. Kalau Teteh tuh bukan artis ya, Teteh tuh memilih untuk punya sosial media atau enggak? Enggak sih sebetulnya. Lebih baik enggak? Aku jujur aja ya, walaupun ya aku seorang artis, tapi aku nggak begitu suka main media sosial sebetulnya. Sebetulnya, jadi aku posting yang penting-penting, tidak ada captionnya, tidak. Kerjaan banyaknya gitu. Ya paling promosiin kerjaan gitu kan, terus ya supaya orang tuh tahu kan, oh ini ternyata bakal ada di TV anu gitu. Promosi, kan. oke. Soalnya kita penasaran gini, kita pernah menemukan beberapa momen Teh Nita Thalia ini tidak aktif di media sosial. Ada momen ketika misalnya ya, beberapa kali hilang, menonaktifkan. Ada hubungannya sama mantan suami ya, ketika bercerai. Kemudian ketika kerabat waktu itu adik angkat kalau nggak salah ya, adik angkat dilaporkan ke pihak kepolisian. Kemudian setelah itu juga kita sempat bingung, Nita Thalia hilang loh dari media Iya sosial. benar. Lama banget tuh, Iya, setahun ada kali lebih Teh. Ya. Kenapa? Ada. Teh? Kenapa tuh menonaktifkan cukup lama loh Teh? Beberapa kali bahkan. Karena untuk apa ya, karena kan kondisinya pada saat itu kan emang lagi panas banget ya, terjadi konflik lah ya gitu kan, saling melaporkan apa. Duh kayaknya ini karena memang gara-gara medsos gitu kan, jadi salah paham kan gitu. Adek aku ngebela aku gitu kan, ternyata dari pihak sana tidak nerima gitu kan. Ya intinya sih ini hanya salah paham aja. Tapi berawalnya dari media sosial gitu, makanya lebih aman. Mendingan aku Nggak usah punya. nonaktifkan dulu sementara gitu. Iya bijaksana. Kata tuh kalau nggak aktif di media sosial, menonaktifkan akun sendiri, tetap memantau dari akun lain nggak? Enggak juga sih, Jadi benar-benar udah tinggalin. Benar-benar hilang. nggak mau tahu. Ya, Nggak yang mau bisa tahu. kontrol diri kita kan kita ya Teh. Nggak mau tahu. Nggak mau tahu ya. Ya, aku yang penting mah gimana caranya biar sehat, rezeki lancar, Bener. susah buat Setuju. keluarga. Ya, Udah itu aja yang lebih Ya, bermanfaat udah. aja. Ya. Kayaknya itu paling bermanfaat gitu kalau Betul, menurut betul, saya. betul.
Ketika nggak Teteh dipikirin. meninggalkan menonaktifkan untuk sebentar tuh apa yang Teteh rasain? Tenang. Ya. Tenang betul. Sangat-sangat tenang, sangat-sangat tenang. Betul. Gitu. Ya. Makanya aku sekarang juga gitu. Ya udah sekedar posting aja, nggak ada kata-kata apa, caption Itu, apa Mas gitu Rian. ya. Udah nonaktifkan aja. Udah. Jadi kita aku nggak pernah kepo juga Instagram yang lain ya, yang maksudnya Iya, mau yang ngapain posting juga. tentang aku gitu ya, Iyalah. atau gambar aku, foto aku, nggak Iya, mau. ngapain. Iya Gitu, benar. Tapi kan Jangan kayak juga Mas kalau- Rian, kalau Mas Rian kan bukain DM. Kepo ya. Mana ada bukan DM, kenapa jealous lu? Ngebalesin nggak? Jangan-jangan ngebalesin Suka loh. ngebalesin DM. Ih. Ya gitulah, dia suka buka-buka handphone aku, dia jealous soalnya. Oh gitu. Madam. Madam jealous, madam. Tenita kita mau kasih lihat ya, Teteh mungkin sering nggak aktif di media sosial. Tapi kita mau kasih lihat yang satu ini manis banget loh. Iya, it's me Bella, my first role model, my mom. Wah tuh anaknya. Bella, umur berapa sekarang? 18. Ah, udah gede loh tuh. Oh iya dong. Udah gadis. 18 tahun tuh dia udah paham loh media sosial. Dia udah paham betul pembulian di media sosial. Dia udah paham kalau mamanya nggak mau main media sosial karena bullying di media sosial. Ya. Kalau Bella ngeliat mamanya nggak aktif di media sosial karena mental breakdown, orang bilangnya zaman sekarang. Ya. Karena mental, karena media sosial. Dia pasti bisa ngeliat dong. Ngeliat dong, dan dia juga Dia tahu ya? tahu, dia juga jarang aktif juga kan, sama kayak ibunya gitu. Iya. Jadi nggak begitu mementingkan media sosial, walaupun dia lebih pintar sebetulnya gitu. Kalau misalkan aku ada medsos, gimanain sih gitu kan, aku kan orangnya nggak kayak ini Gaptek, banget, gaptek, gaptek ya. ya. Gimana sih nak ini tolong, ini bunda gini-gini. Tapi sama dia juga nggak begitu, tidak begitu fokus ke media sosial. Kalau Bella ngeliat mamanya dibully di media sosial tuh gimana biar tanggapannya? Kadang ada yang Tahu nggak Bella teh kalau Teteh dibully di sosial media? Tahu. Cuma ada yang kalau hal yang emang benar-benar harus disampaikan ke aku dia sampaikan gitu kan. Kalau pas dia lagi kecil tuh dia suka nih bunda ini. Tapi kalau sekarang dia lempeng aja gitu. Udah Lempeng? mulai mengerti. Ini Rada teh. besar ya. Lempeng dengan diam tapi sebetulnya tahu dan tidak mau membahas tapi sebenarnya Teteh paham kan maksudku? Ya. Diam tapi sebenarnya dalam hati sebagai ibu Berbicara. pasti tahu perasaannya. Iya. Dia kayaknya nggak mau bahas. Udah biarin aja lah, emang udah Iya. pekerjaan Mamanya. ibu akunya, mamanya. Memang kan kalau artis, public figure itu udah pasti ya banyak banget bulian, hujatan. dan kontra. gitu Takutnya kan. malah nambah pikiran mamanya kan, takutnya gitu. Iya. Oh anak gua tahu nih, aduh gimana gitu. Iya. Jadi sekarang kita mah santai aja, nggak terlalu ini Iyalah, media ngapain. sosial. Karena Ngapain ya peduli gitu. ya Teh omongan orang. 18 tahun, sekarang udah kuliah? Kuliah. Di mana? Aduh, Bang boleh disebutin ya? Boleh, nggak apa-apa dong. Alhamdulillah sekarang sudah jadi mahasiswa Unpad, baru masuk jurusan kimia. Oh wow, Unpad. bagus banget. Di Unpad loh. Kan tadinya dia ngambil 2 jurusan, yang pertama memang kimia, yang kedua itu farmasi Iya. internasional. Farmasi internasional dia lolos juga, cuma itu yang pertama lolos ya, yang pertama lolos, yang kedua baru farmasi internasional. Tapi kan kalau magangnya nanti harus di luar negeri. Emang mau gitu. jadi apa Teh? Maksudnya Apoteker bisa. apoteker ya? apa? Ya tadinya pengennya gitu. Apoteker? Iya, Ih, hebat. Ya, kimia juga tetap kan ke obat-obatan Bisa, juga betul. ya. Iya. Berarti harus LDR dong di Bandung, di mana? Jatinangor berarti ya? Di Sumedang ya? Bandung, iya. Gimana Aku ke dong? Bandung juga. Bandung. Jadi kalau ya aku bolak-balik Bandung Jakarta, Bandung Jakarta. Kira emang Mantau deket ya, ya, Teh. udah ada us. Tetap harus dipantau karena anak perempuan satu-satunya. Betul, setuju pisan Kak Cida. Gitu. Jadi aku kalau lagi di Jakarta, dia lagi kerja, aku tetap video call. Kayak tadi pagi aku video call dulu. Iya, Dia atuh. masih tidur gitu. Tetap aku Iyalah, harus. pantau. Gitu. Lagi Biarin nggak perempuan. apa-apa. Aku badan capek dikit gak masalah. Tapi Sawios, yang iya. penting anak terpantau. Betul. Karena kan orang tua cuma tinggal sebelah lagi. Teteh kerja dari dulu sampai sekarang pasti buat Bella. Dibully kanan kiri sampai nutup media sosial kena mental segala macam. Tapi kan semuanya pasti buat Bella. Ya. Apa yang Teteh belum wujudkan dan ingin Teteh wujudkan buat Bella? Yang pasti ya harapan aku ya, keinginan terbesar aku pasti ingin membahagiakan anak semata wayang. Yang walaupun sekarang usianya sudah remaja, udah 18 tahun, udah dewasa, udah sekarang kemana-mana udah nyetir sendiri ya. Tapi tetap buat aku dia masih kecil gitu kan, masih kecil. Kadang aku kalau lihat kamarnya masih berantakan gitu kan, beresin lah nak, kamu udah besar, iya bunda. Terus yang aku salut dari ini anak,
apapun dia selalu minta izin sama mamanya. Ibarat kata tumblernya pecah pun dia mau ganti, padahal tinggal ganti aja, dia tinggal beli gitu. Tapi dia selalu, Bunda, tumbler aku pecah, aku boleh beli lagi nggak yang baru? Itu hal Luar biasa. sepele gitu ya, padahal dia udah punya uang jajan sendiri, terserah lah itu uang jajan mau dibeliin apa, tapi selalu minta izin. Manis itu yang banget ya sopannya, etikanya gitu kan. Ya Jadi alhamdulillah. Teteh bangga lah berhasil ya Teh ngedidik anaknya Teh. Alhamdulillah bangga banget sama anak aku. Membela apa membela? Nak, sayang. Bunda di sini lagi berjuang buat kakak. Bunda pengen kakak bahagia. Bunda pengen kakak bisa tercapai cita-citanya. Bunda pengen kakak jadi wanita yang mandiri seperti Bunda. Jaga diri baik-baik nak. Di saat Bunda nggak ada di sisi kakak. Karena Bunda harus bekerja buat kakak. Bunda sayang kakak. Belajar terus yang rajin. Doain Bunda sehat. Rezekinya lancar. Biar Bunda bisa wujudin keinginan kakak. Amin. Keinginan Umi dan semua keluarga. Amin. Bunda sayang kakak, I love you. Ini Tatalia semangat berjuang untuk si semata wayang. Yang berikutnya ini juga sedang berjuang untuk yang dia sayang. Di pagi-pagi ambiar, dia difitnah, kali ini akan berjuang. Kita ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ruben Onsu. Assalamualaikum Kak Haji. Waalaikumsalam. Ini Nita Thalia, ini Nita Tilaya. Ruben, Iya. kita tuh ngeliat pemberitaan tuh, aduh. Iya. Lagi panas banget ya Kak? Apa? Lagi panas. Hot. Perasaan hari ini gimana? Ya masih menunggu, cuman ya ini berurusan sama orang yang kayak ngerasa sok kebal hukum ya gitu. Oh gitu. Jadi ya gue udah siap sih, gue udah bilang tangan gue udah basah nih, jadi gue udah kagak mau ngeringin dulu sampai lu ketangkep aja dulu. Yes. Oke. Iya. Iya. Kita nggak kebayang ya jadi Ruben Onsu, keluarganya difitnah gitu, bahkan anaknya gitu dibawa-bawa. Iya betul. Nanti boleh ceritain sama kita. Ruben Onsu, kami semua di sini mengucapkan Terima Terima kasih. kasih. Sudah menyempatkan waktunya Kak Ruben datang ke sini Kak Haji. Aduh amin, insyaallah. Ya. Ini kita juga kalau mau ngomong tuh sangat hati-hati sekali karena nggak kebayang, karena jejak digital tuh begitu sangat luar biasa. Bayang kalau anaknya sudah besar kemudian menyaksikan ini sakit pasti lihatnya. Oh iya, Kita pasti. lihat ya. Sang anak yang difitnah pun juga dengan Ruben Onsu. Ini dia buat Sobat Ambiar. Silakan. Kita cukup bingung, ada orang yang bukan cukup tapi sangat berani untuk menggelontorkan fitnah seperti ini. Ini awal mulanya tuh gimana sih? Kalau saya menjalani hidup kayak biasa, jadi kalau tanya awal mulanya dia nggak tahu tuh ya kayak gimana ya. Kehidupan saya biasa aja kan. Iya. Nah dia membuat postingan itu kan ambil dari foto-foto yang udah pernah ada. Oke. Gitu, jadi awalnya dia karena apa saya nggak tahu. Nah saya itu taunya ketika udah banyak banget tuh postingan dia udah banyak banget. Oke. Jadi ini ada sebuah akun. Akunnya ini dia pakai foto asli atau Enggak, dia fake nggak ada account? fotonya, fake Oke, account. dia sebuah akun, kemudian dia bercerita ngalur ngidul, dia bilang kalau anaknya Koruben itu bukan anak kandung Koruben gitu. Ya, dia bilang bukan anak kandung saya. Terus wah itu perkataannya itu membuat saya gini, ini berbahaya sekali kalau didiamkan kan. Karena menggiring sebuah opini dan berbahaya untuk jejak digital anak saya ke depan gitu. Makanya pada saat saya pelajari dulu, saya nggak kepancing dulu tuh, saya liatin dulu satu persatu. Wah ini udah keterlaluan. Dia dengan sengaja ngeposting, bahkan ketika saya tegur pun di sosial media, ya karena dia melakukan di sosial media ya saya lakukan lagi di sosial media yang sama. Dia
capture lagi kalimat saya, disengajain lagi diposting. Makin menjadi. Dia nggak gentar. Enggak. Dia terus-terusan. Terus makin menjadi. Siapa kira-kira? Kak Ruben tahu nggak ini maksudnya beneran fake account atau Enggak. Manusianya ada. Jadi kan ada yang bilang, ini maaf nih katanya anak-anak yang serba kekurangan adalah orang yang ngomong begitu ya. Saya cuma bilang, aduh stop lu pada tahu udah diem. Karena gua udah ketemu sama pelakunya. Oh, wait. Udah ketemu? Udah ketemu Kak? Iya. Jadi Udah ketemu, maksudnya udah Tatap ketemu muka. nggak sengaja? enggak. Udah ada Udah tahu? Udah tahu. Ya, udah tahu alamatnya. Udah tahu alamatnya tapi Ya. belum ketemu tatap muka gini? Oh, belum. Belum, oke. Kalau tatap muka gini, makanya saya minta jalur kepolisian yang mempertemukan kami sebenarnya. Oke, tapi udah tahu di mana, udah tahu siapa dia. Ya, insya Allah tahu. Ini ya, ini akunnya. Yes. Ini akun yang membuat fitnah itu. Iya. Viewersnya tuh sampai puluhan ribu loh. Berani sekali dengan kalimat yang wow. Ini sejak kapan sebetulnya fitnah yang dia gelontorkan? Oke, nah aku nggak pelajari ke bawahnya sih gitu, tapi kan jejaknya dia pasti ada itu. Iya. Cuman saya ikuti tuh yang udah di atas-atasnya soalnya. Oke. Jadi saya nggak pakai 2 jam 3 jam, saya pelajari terus saya liatin lagi. Oh ini kayaknya ada kekesalan kayaknya, ya karena yang dibahas itu doang, dia nggak punya topik pembahasan yang lain. Tapi melibatkan orang lain yang mengaku-ngaku seolah-olah dia adalah ayah biologis Thalia. Oke guys, boleh naikin lagi postingan tadi? Iya. Oke, kita mau kasih lihat, Kak Ruben izin sebentar ya. Ya. Kita mau baca Bacain. bionya. Thalia adalah anak dari Paulus Pinontoan Tirajoh dan Sarwenda. Itu maksud Kak Ruben ya? Iya. Paulus Pinontoan Tirajoh. Nanti kita bahas siapa dia. Siapa dia? Karena ini pun ada pengakuannya yang kami dengar ya. Kita akan lihat pengakuan dari siapa dia. Oke. Siapa pria itu? Iya. Nggak kenal. Gue nggak kenal. Apakah dia adalah pria yang mengaku nama di bio tadi? Iya. Yang dibilang Iya. namanya ada di bio tadi. Yang di bio tadi. Pertanyaannya apakah kakak sudah menanyakan sama Sarwenda sendiri bahwa kenal dengan laki-laki tersebut? Kayaknya Sarwenda udah berikan statement, dia nggak kenal kan? Oke. Sudah memberikan statement, bundanya juga udah ngasih klarifikasi bersama dokter yang ketika, karena Thalia itu kan bayi tabung kan? Ya IVF ya. Iya, jadi tahu kan dokternya juga sampai kesel sendiri kan gitu karena dia yang segala prosesnya gitu. Tapi tadi statementnya begitu percaya diri sekali ya. Kok berani sekali ya dia? Iya mesti dicek kejiwaannya. Yang artinya dari akun Vina tersebut, kemudian dari pria tersebut, si akun tersebut menuliskan nama sang pria, pria memberikan klarifikasi, dua-duanya tuh seakan kompak mengiyakan. Itu sebelum ramai video itu. Ya. Setelah ramai beda lagi klarifikasinya. Apa bedanya? Adalah pokoknya saya tidak mau memberikan panggung untuk manusia yang kayak begitu ya. Saya fokusnya ke account Vinaran. Oke. Jadi nanti ketika Vinaran itu dipanggil pihak kepolisian, dia menyebutkan orang-orang di belakangnya atau kenapa dia bisa menyebutkan sosok itu ya beliau yang dikaitkan namanya. Betul. Beliau bisa langsung. Nama-nama yang dikaitkan. Iya. Dia ngerasa kalau nggak benar ya beliau yang harus bisa lo Bertanggung somasi jawab. balik aja. Iya. Ini pasalnya tidak main-main karena ada pasal 310, 311 Undang-Undang ITE pasal perlindungan anak. Ancamannya tidak main-main, lebih dari 8 tahun. Ruben langsung melaporkan ke pihak polisian. Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Anda.